Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Tangan seorang balita di kota Cimahi terjepit kloset duduk kamar mandi selama 2 jam. Sebelum mencuri 50 karung beras, seorang maling rusak kamera pengawas milik toko beras di Karawang. Warga tumpah ruah di tempat pencoblosan pemilihan kepala desa serentak di 20 desa di Pantura, Subang. Toko beras di kawasan Rengas Dengklok, Karawang disantroni maling. 50 karung beras dan 6 dus minyak goreng kemasan dicuri. Mahalnya harga beras memicu pencurian beras di sebuah toko di Jalan Raya Tugu Kebulatan Tekad, Kecamatan Rengas Dengklok, Karawang. Pencurian yang terjadi di malam hari diduga dilakukan 3 atau 4 orang. Salah satu pencuri sempat menyadari keberadaan kamera pengawas dan mengubah arahnya, namun wajah pelaku sempat terekam kamera. Para pencuri mengambil 50 karung beras dan 6 kardus minyak goreng dari dalam toko lalu kabur. Penjaga toko baru mengetahui toko telah dibobol pagi harinya. Saya habis nganterin anaknya si bos, terus ke toko langsung melihat. Saya lihat nih, gerbang teh buka. Aturannya rapat, gerbang sama gemboknya ada. Muka sedikit. Terus saya cek, mau lihat ke dalam nih. Jadi dicek teh, beras-beras, kok pada nggak ada. Yang hilang 50 karung sama 6 dus minyak 1 literan. 50 karung hampir 2,5 ton. Pemilik toko telah melaporkan pencurian ini ke Mapolsek Rengas Dengklok, Kabupaten Karawang. Akibat pencurian, kerugian pemilik toko mencapai 30 juta rupiah. Syamsun Nursyah melaporkan dari Karawang. Seorang perempuan ditemukan tewas mengenaskan di sebuah ruko Kota Bogor Sabtu malam. Korban ternyata dibunuh oleh kekasihnya sendiri. Seorang perempuan muda ditemukan tewas mengenaskan di sebuah ruko Jalan Semeru, Kota Bogor pada Sabtu malam lalu. Kondisi tubuh korban terdapat luka lebam di kepala dan wajah. Setelah jalani autopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, identitasnya terungkap. Korban adalah Fitria Wulandari, perempuan 21 tahun, warga Cibalagung, Kelurahan Pasirjaya, Kota Bogor. Bahkan pada Minggu siang juga langsung menangkap terduga pelaku yang ternyata kekasih korban. Rahmat Agil ditangkap bersama sepeda motornya. Ditambah lagi sebelumnya keluarga melapor ke polisi karena korban tak pulang sejak Rabu lalu. Kalau dari luka sih sementara dari bekapan karena di hidung ada beberapa luka. Setelah olah TKP sementara tadi menghasilkan demikian. Untuk pelaku sendiri? Pelaku sementara alhamdulillah sudah kita amankan dan nanti kita limpahkan ke Polres karena TKP-nya juga ada beberapa tempat. Siapa dan pelakunya? Pelakunya Rahmat Agil alias si Alung. Siapa itu? Pacarnya sendiri. Ya, boleh dikatakan pacar karena juga berhubungan lama, sudah kenal lama. Untuk motif sementara sudah tahu? Motif sementara sih belum diterangkan. Pihak keluarga tak buka suara soal peristiwa yang menimpa korban. Polisi kini memeriksa pelaku untuk mengungkap motif pembunuhan itu sembari mengolah tempat kejadian perkara. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Seorang pria lansia di Cihampelas, Bandung Barat ditemukan tewas di rumahnya. Pelaku ditangkap 2 hari berselang. Kuat dugaan motif pelaku untuk merampok korban. Rumah Endang Samsudin di Kampung Salakopi, Kecamatan Cihampelas, Bandung Barat, tiba-tiba ramai didatangi polisi. Kedatangan polisi ini karena pria 63 tahun itu ditemukan tak bernyawa di kamar tidurnya dengan kondisi penuh luka. Anaknya yang menemukan korban langsung melapor warga dan polisi.
Kuat dugaan Endang menjadi korban perampokan karena sepeda motornya hilang. Tetangga korban mengatakan sempat mendengar suara gaduh, tetapi tak menduga jika terjadi aksi kejahatan. Dan duduk begitu aja, gitu kan, kayak Orang lagi berantem gitu. iya, kayak gundah gitu. Saya pulang dari Ciapas sudah rame-rame gitu, ada apa gitu, kaget, dikira teh ibu saya tertabrak, dan ternyata tetangga sebelah yang meninggal. Setelah mengolah tempat kejadian perkara, jenazah Endang dibawa ke Rumah Sakit Sartika Asih Bayangkara Polri Kota Bandung untuk diautopsi. Polisi menyebut terdapat sejumlah luka di tangan dan bahu. Masuk ke dalam rumah, ditemukan kondisi orang tuanya sudah tergeletak. Untuk sementara masih dalam tahap pengembangan. Untuk lebih jelasnya mungkin nanti ada keterangan dari pihak rumah sakit karena akan melakukan otopsi. Untuk barang yang hilang juga kendaraan roda 2, kemudian sama handphone dan dompet. 2 hari berselang, polisi menangkap pelaku pembunuhan Endang. Ia adalah Rian Aditya alias Udel. Pria 31 tahun ini ditangkap saat berusaha kabur di Sukabumi. Dari tangan tersangka, polisi menyita motor, ponsel, dan dompet korban. Polisi masih mendalami motif pembunuhan korban, sebab hingga kini status antara korban dan pelaku belum terungkap. Untuk barang berharga milik korban yang hilang pada saat kejadian adalah kendaraan roda 2 milik korban, kemudian uang hasil penjualan warung, beserta handphone milik korban yang tidak ada. Untuk motif sementara kami masih belum bisa memastikan, yang jelas ada korban dalam keadaan tewas yang tidak wajar, dan alhamdulillah saat ini pelaku sudah kita amankan dan sedang berjalan menuju Polres Cimahi, akan kami lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil olah tempat kejadian perkara dan otopsi, korban diduga meninggal dunia karena dicekik. Korban tinggal seorang diri di rumah. Sehari-hari korban mengelola warung. Muhammad Abbas melaporkan dari Bandung Barat. Seorang buruh serabutan di Indramayu ditangkap lantaran terlibat dalam penipuan penerimaan bintara polisi. Pelaku dan rekannya meminta mahar 300 juta rupiah sebagai syarat lolos seleksi. Ecim ditangkap karena dituduh menipu dalam penerimaan bintara polisi di Indramayu. Buruh serabutan ini tahun lalu mengaku-ngaku bisa meloloskan peserta seleksi Bintara Polri asal memberi uang sogok sebesar 300 juta rupiah. Ecim tidak bekerja sendiri, ia bekerja dengan tersangka lain berinisial AGS yang hingga kini masih buron. Saat itu Ecim menipu seseorang yang kebetulan tetangganya satu kecamatan. Kasus penipuan ini terungkap saat anak korban yang telah menyerahkan uang 300 juta rupiah tidak lolos masuk proses seleksi Bintara Polri. Setelah menyerahkan uang 300 juta rupiah, selanjutnya anak korban ini melakukan tes dan pada saat tes dinyatakan tidak lulus pada tes kesehatan. Selanjutnya si korban ini mencoba untuk meminta kembali uangnya, namun uang tidak kembali dan akhirnya melaporkan kepada kami. Tersangka Ecim mengaku uang tersebut telah diberikan sepenuhnya kepada AGS. Ecim hanya menerima uang 6 juta rupiah saja. Polisi telah menyita barang bukti catatan transaksi dan papan nama penerimaan Bintara Polri milik korban. Petugas juga masih memburu AGS warga Bandung. Kini tersangka Ecim dijerat pasal 378 KUHP tentang penipuan atau penggelapan dengan ancaman 5 tahun penjara. Maruli Habibi melaporkan dari Indramayu.